Halo guys, kembali lagi bersama saya Aper Heriadi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Idul Adha beserta pengertian dari kurban itu sendiri yang dengan mata kuliah sosiologi. Nah, sebelum kita ke pokok pembahasannya, ada baiknya kalian like, subscribe, dan share channel saya ini agar kedepannya nanti saya lebih terinspirasi ataupun lebih bergairah untuk membuat video-video yang berkualitas tentunya. Baiklah, tanpa perlu nunggu berlama-lama, marilah kita saksikan pokok pembahasannya. Check it out. Nah, jadi apakah Idul Adha itu? Jadi Idul Adha adalah berkurban atau hari raya penyembelihan hewan kurban. Di Indonesia itu sendiri, hari penyembelihan ini dikenal dengan istilah Lebaran Haji. Nah, teman-teman, maka dari itulah Idul Adha pun disebut juga dengan Lebaran Haji. Adapun dengan pengertian yang lain, Idul Adha adalah sebuah hari raya dalam agama Islam. Hari itu adalah memperingati peristiwa kurban yang mana ketika Nabi Ibrahim bersedia mengorbankan putranya Ismail sebagai wujud kepatuhan Nabi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi teman-teman, kemudian pembahasannya itu tentang apa sih hewan kurban itu? Secara harfiah, kurban atau kurban memiliki arti hewan sembelihan. Sedangkan menurut istilah, kurban artinya menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan kata lain takorruban. Nah, berkaitan dengan Idul Adha ataupun hewan kurban, tentu kita sebagai umat Islam atau sebagai umat Muslim, kita memerlukan dalil-dalil ataupun hadis-hadis yang sahih ataupun adapun ayat-ayat Al-Quran untuk memperkuat keyakinan kita bahwa itu benar-benar ada, tidak hanya sekedar cerita Nabi Ibrahim yang rela memberikan anaknya untuk disembelih. Adapun dalilnya itu ialah A'udzu billahi minas shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Sadaqallahul azim. Yang artinya, maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dari hadis di atas, kita tentu sangat memahami apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita harus mentaatinya. Kemudian siapa saja yang berhak untuk menerima kurban? Yang pertama yaitu sahibul kurban. Sahibul kurban adalah orang yang berkurban itu sendiri atau yang disebut sahibul kurban. Berhak mendapat 1/3 daging kurban. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda, jika di antara kalian berkurban, maka makanlah sebagian kurbannya. Hadis riwayat Ahmad. Lalu yang kedua, tetangga sekitar, teman, dan kerabat. Maksudnya itu, daging kurban boleh dibagikan kepada kerabat, teman, dan tetangga sekitar meski mereka berkecukupan besarnya daging kurban yang diberikan adalah 1/3 bagian. Lalu yang ketiga ialah fakir miskin. Fakir miskin berhak mendapatkan daging hewan kurban. Salah satu tujuannya dari berkurban adalah saling berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Fakir miskin mendapatkan jatah 1/3 dan sahibul kurban juga dapat menambahkan jatah hewan kurban untuk fakir miskin dari bagian kurbannya.
Lalu kemudian berkurban juga mengajarkan kita tentang pentingnya kepedulian terhadap sesama. Daging hasil kurban dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, termasuk fakir miskin, yatim piatu, dan janda-janda. Tindakan ini memperkuat ikatan sosial dan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi mereka. Nah, guys, itulah tadi pokok pembahasan yang singkat, padat, dan jelas. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf secara pribadi. Kepada Allah, marilah kita sama-sama memohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.